didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Tipis-tipis. Kur aja 27 Koleksi pribadi. Halo Pulafas, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini dua kamera. Bingung pengen oleh kemana? Ya udahlah, ke depan aja. Di video kali ini gue bakal book games, yaitu Readers Problem Book Tag. Gue di tag oleh Fathiyah. Dan ya, ini adalah jawaban gue untuk book games kali ini. Book games kali ini kayaknya bakal curhat seputar permasalahan suka duka sebagai pembaca buku gitu. Dan langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Gue punya setumpuk buku TBR gitu. Bagaimana cara gue mutusin untuk baca buku TBR tersebut? Bagaimana gue memilihnya? Kurang lebih kayak gitu. Kalau gue sok-sokan. Kalau gue tuh ya suka-suka sih sebenarnya, tapi biasanya prioritasnya itu horor. Jadi kalau dari tumpukan TBR itu ada genrenya horor, ya gue baca genre horor pastinya. Tapi kadang nggak langsung juga. Kadang baca genre lain juga. Ya tergantung mood lah. Bodo amat. Yang penting baca. Moodnya saat itu apa, ya baca aja judulnya sesuai moodnya kayak gitu. Udah. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Bukunya sedang gue baca, baru setengah jalan nih, udah pertengahan buku nih, tapi ternyata gue gak suka ceritanya. Apakah gue bakal berhenti, lanjut, apa tindakan gue gitu? Kalau gue sih selalu menyelesaikan buku gue yang dibaca. Cuman ya itu, kalau udah gak suka mungkin kecepatan membaca gue bakal berkurang. Jadi gue beralih ke poligami gitu. Jadi baca buku ini sambil pelan-pelan aja, sambil diiringi buku baru yang pengen gue baca gitu. Tahu gue stop dulu, gue ganti bacaan, baru nanti gue lanjut. Tapi nggak pernah gue berhenti dan nggak lanjut sama sekali, itu nggak pernah sih sejauh ini. Pasti selesai gue baca, walaupun nggak saat itu juga gue selesaiin baca. Nggak buru-buru gitu jadinya, karena nggak suka gitu, nggak harus cepet, santai aja. Yang penting selesai, kita dapat semua apa yang ada di buku, ya udah gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Sekarang ini hampir mendekati akhir tahun gitu. Terus tantangan bacanya nih masih jauh nih, belum tercapai nih. Apa tindakan gue? Apa yang gue lakuin perihal tersebut? Sudah ada permasalahan tersebut lah. Kalau gue santai aja sih. Iya, kalaupun gak tercapai gak apa-apa. Kalau pengen dicapai ya gue usahain. Tergantung mood juga. Kalau lagi mood bagus, ya gue usahain lah. Ketika mood bagus itu baca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau moodnya gak bagus juga, ya gak baca juga gak masalah. Atau bacanya lambat juga gak apa-apa. Dan gak harus sesuai target juga bacaannya. Ya udah, yang penting baca. Setidaknya yang penting baca. Berapapun angkanya, berapapun targetnya. Karena gue punya pengalaman dulu, ketika gue targetin sekian, terus udah hampir akhir tahun, ternyata nggak tercapai, atau mendekati akhir tahun itu malah buru-buru, mikirnya baca buku yang tipis-tipis aja lah, yang penting tercapai. Jadi malah nggak menikmati karena terpaksa nyari buku tipis untuk dibaca biar cepat selesai, biar targetnya tercapai. Itu jadi kayak ya enggak aja. Jadi sebenarnya buku-buku lain yang pengen gue baca nggak dibaca, malah dipaksain buku yang nggak bener-bener ingin dibaca ya dibaca karena tipis gitu. Itu sih, itu pengalaman. Jadi semenjak itu kayak ya udahlah, santai aja, bodo amat. Pokoknya saat angkanya tercapai nggak tercapai bodo amat, yang penting baca. Setidaknya kita punya target gitulah, tujuan, dan usahakan untuk meraih tujuan tersebut, menggapai target tersebut. Kalaupun hasilnya nggak seperti yang diharapkan, ya udah kayak gitu, prinsipnya segitu, gitu. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Sampul buku sequel yang terbit dari sebuah series yang gue suka nggak sinkron, nggak sama, gak mirip, gak serasi. Apa perasaan gue dan bagaimana tindakan gue? Gue kayak, kalau soal sampul kayaknya gue bakal kesel deh. Ada gak? Tapi gue belum menemukan kasusnya. Oh, ada. Bukunya J.S. Kyran, itu gue sebel banget. Ini contohnya. Seharusnya
desainnya stickman gini kan. Cuma buku pertamanya udah ilustrasi anthropomorphic gini, kayak ya hewan dengan postur tubuh manusia gitu. Ilustrasi kayak nggak serak aja gitu, nggak serasi. Tapi ya nggak begitu permasalahan juga sih, cuma sebel aja gitu jadinya. Wow, pajangannya jatuh. Sebentar. Suster ngesetnya nggak? Ya gitu. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Orang-orang suka dengan buku yang gak gue suka. Terus bagaimana tindakan gue atau respon gue terhadap hal tersebut untuk mengungkapkan perasaan gue kalau gue gak suka bukunya dan sebagainya. Kalau gue gak suka ya gue bilang gak suka sih. Terutama sekarang zamannya media sosial, ya udah tulis aja di media sosial. Ya orang setuju gak setuju ya bodo amat lah, kan itu opini subjektif pribadi gue, karena gue punya selera gue. Menurut gue kurang ya gue bilang kurang. Apa yang kurang gue sebutin poin-poin yang jadi kurang. Itu aja. Kalau gue suka ya gue udah suka, dan nggak semua orang bakal benci buku tersebut dong, atau bakal suka tuh buku tersebut dong. Pasti ada yang suka dan nggak suka, jadi ya wajar-wajar aja. Udah, kita masuk ke pertanyaan ke-6. 6. Gue baca buku di tempat umum gitu, terus ceritanya sedih dan bikin gue mewek. Apa yang gue lakuin? Pernah kejadian gue bacanya itu buku Rick Riordan, series Apollo buku ketiga, dan mata gue berkaca-kaca berair karena salah satu karakternya meninggoy. Dan itu posisinya gue lagi pulang kerja di busway. Rame ya? Nggak rame-rame juga sih. Setidaknya itu tempat umum dan ada orang lah di kursi samping-samping gue. Jadi kayak ya sedih berkaca-kaca, ya gue paling ngusap-ngusap mata aja lah gitu. Setidaknya gue gak mengganggu orang-orang di sekitar gue. Sedih ya sedih aja gitu, gak menahan diri itu ya. Gak menahan diri, sedih aja. Cuman bagaimana tindakan gue saat sedih itu ya itu biar orang gak terganggu, ya gue bersihin lap-lap gini. Kemarin karena gue kerja pakai kemeja jadi gue kayak gini nih, gitu udah lap aja deh nih. Siku lengan ya gitulah gitu. Nah gue gak masalah sih, udah aman. Ya, kita masuk ke pertanyaan tertujuh. 7. Sequel buku yang gue suka, sequel buku dari series yang gue suka maksudnya, rilis. Tapi gue udah lupa nih buku-buku sebelumnya ceritanya gimana. Apa tindakan gue? Apa gue baca ulang kah? Apa gue nggak baca terus langsung baca buku terbarunya kah? Atau gimana? Jujur, kalau secara cerita bukunya mungkin gue masih ingat secara garis besar ceritanya, kayak oh ada karakter ini, plot ceritanya paling besar itu kayak gini, ya indah. Setidaknya gue ingat secara garis besar ceritanya, dan mungkin gue langsung baca aja kelanjutannya tanpa baca ulang. Pertanyaan ke-8, ada orang pengen minjem buku tapi gue gak mau. Bagaimana cara gue merespon hal tersebut gitu? Kalau gue langsung bilang aja sih, maaf ya gue gak minjamin bukunya, gue sayang dengan koleksi gue jujur aja langsung kayak gitu, gue sayang dengan koleksi buku gue. Kalaupun lu bener-bener ngotot ingin minjam, pasti gue kasih tahu nge-syarat seperti ini, nggak boleh nekuk-nekuk halamannya atau sampulnya, bacanya nggak boleh sambil makan atau nggak boleh sambil minum dekat dengan makanan minuman gitu. Harus hati-hati, dirawat, dijaga, jangan sampai hilang. Nggak boleh dicoret, ditempelin dan sebagainya. Gue tulis gitu karena pernah kok ada temen yang minjem satu set Narnia ini. Narnia sebenarnya dulu itu beberapa tahun lalu udah langka, sekarang udah cetak ulang lagi tahun ini. Dan ketika langka-langka tersebut kan gue kayak, wah ini ada teman pengen minjam satu set gitu, satu set ini. Terus gue bilang ya udah gak apa-apa, pinjam aja, silakan baca. Coba hati-hati ya, jangan sampai kayak basah lah, kena makanan, dilipat-lipat dan sebagainya. Ya baca dengan hati-hati gitu loh. Cukup di sini juga gak apa-apa, baca santai. Ya, paling gitu. Either gue bilangnya nggak bisa karena itu buku koleksi gue, atau akhirnya gue izinin tapi dengan gue kasih tahu kayak larangan ketika baca buku koleksi gue. Udah itu aja. Kita masuk ke pertanyaan ke-9. Udah Q nih, Q kayak Naruto Kyuubi nih, Q9. Ya 9 ini
pertanyaan itu adalah bagaimana cara gue mengatasi reading slump. Udah coba baca tapi nggak mood, baca nggak mood, kayak belum ada di posisi ingin baca dan bisa baca dengan menikmati isi bacaannya. Jadi kalau lagi reading slump biasanya ya udah gue biarin reading slump, cuman usahain gue kayak baca hal lain lah yang ada di internet, nggak buku fisik. Biasanya ada internet kayak cerpen-cerpen. Biasanya akun-akun yang gue ikutin tuh cerpen itu kayak J.S. Kyren, dia biasa sharing quote-quote, cerpen-cerpen. Terus ada juga di Twitter itu Leadbase kadang ada juga, atau penulis lain. Pokoknya ya baca-baca singkat, cerpen-cerpen singkat lah. Ya gitu, nggak langsung buku ini. Terus kayak hingga akhirnya punya mood baru gue baca, nggak gue paksain. Karena biasanya reading slump itu ya karena kayak gimana ya, posisinya nggak mood baca aja. Beda dengan book hangover ya. Kalau book hangover itu karena gue belum bisa move on dengan baca buku sebelumnya, karena buku sebelumnya itu terlalu emosional bacanya, jadi pengen move on ke buku berikutnya itu belum menerima ya tentunya terhadap buku tersebut karena terjadi peristiwa-peristiwa tertentu di bukunya, di ceritanya. Ya beda dikit lah kayaknya ya book hangover dengan reading slump. Udah, pertanyaan ke-10. Banyak buku baru yang rilis. Terus bagaimana tindakan gue? Gimana cara gue memilih buku-buku baru yang baru rilis yang pengen gue baca gitu? Ya gue pilih satu persatu tapi prioritasnya horor. Singkat cerita kayak gitulah. Terus pertanyaan ke-11. Gue udah beli buku baru nih. Nah terus kapan gue mutusin akhirnya gue baca bukunya? Kadang langsung gue baca kalau itu genre dan memang menarik. Kadang nggak juga, gue letakin dulu dan gue baca yang gue pengen maksudnya. Nah, sesingkat itu lah. Jadi ya sekian deh Readers Problem Book Tag. Dan ya gue tag Anda yang nonton, gue tag lebih spesifik gue pengen tag Scholastica Rosa sama Raurif. Dan ya sekian videonya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.